bagi dua. 1, 2. Nah, udah 4 ya. Kemudian fi'il amr dah. Satu lagi yang tidak disebut mana? Fi'il nahi. Fi'il nahi kelompok mana? Bukan. Amr perintah, nahi larangan, beda. Kemana? La taf'ul. Kemana tuh? Ya, itu maksudnya kemana? Ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari, la taf'ul. Kan taf'ulu hanya ditambahkan saja la. Namanya la nahiyah. La yang artinya jangan. Yang tadinya taf'ulu marfu dengan doma, sekarang jadi majzum dengan sukun karena ada la. La taf'ul. Nah, jadi fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari. Makanya jarang nyebut fi'il nahi, jarang bahas-bahas bab istilah fi'il nahi, kebanyakan langsung fi'il mudhari. La taf'ul, taf'ul fi'il mudhari, tapi ada la di awalnya. Itu biasanya menyebutnya. Maka cukup 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Cukup itu ya. Kalau fi'il nahi mana? Ke fi'il mudhari. Ya, itu sebagai gambaran fi'il. Nah, sekarang perjalanan kita itu sebetulnya ada 6 fi'il dan 6 isim. Kalau isim lebih gampang sebetulnya. Kalau 6 fi'il tadi dengan hafalannya tapi ya. Jadi nanti cara menghafalnya fa'ala turunkan, fa'ala fa'alu. Langsung biar gampang fu'ila dulu ya. Biar gampang hafalannya di cross dulu. Fa'ala fa'alu sampai fa'altu fa'alna. Kemudian fu'ila dulu. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'il, nah, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltuna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, itu apa? Yang majhul, beres yang 2. Baru ke mudhari. Nah, yang harus fokus itu mudhari. Fokus itu mudhari ya, karena awal dan akhir. Kita bareng-bareng yang maklum dulu. Yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Itu mutkinkan sampai hafal. Karena nanti bukan itu saja, akan rubah ke yang lainnya. Tapi kan cirinya awal dan akhir. Gitu. Sekarang yuf'alu. Yuf'alu. 1, 2, 3. Yuf'alu. Yuf'alani. Yuf'aluna. Tuf'alu. Tuf'alani. Yuf'alna. Tuf'alu. Tuf'alani. Tuf'aluna. Tuf'alina. Tuf'alani, uf'alu. Udah beres fi'il mudhari. Terakhir fi'il amr dan nahi. Gitu. Jadi fi'il madi dulu 2 gabung ya. Fi'il madi maklum, majhul. Kedua fi'il mudhari maklum dan majhul. Terakhir ke fi'il amr dan nahi. Berarti kalau fa'ala yaf'ulu berarti uf'ul. Baik, tasrifkan uf'ul. 6 dia ya. 1, 2, 3. Itu masuk ke fi'il amr. Kalau fi'il nahi, la taf. Baik. 1, 2, 3. Nah, itulah timbangan ya. Dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau ikhwan akhwat sudah mulai kuat di sini, baca Quran itu akan paham. Oh, ini fi'il mudhari. Langsung nyebutnya bukan fi'il saja. Oh, ini fi'il mudhari. Oh, ini fi'il amr. Oh, ini fi'il nahi. Usjudu li adama. Usjudu fi'il amr. Wahum la yasjudun.
Yasjudun. Bukan domir, fi'il. Fi'il mudhari. Usjudi. Dilamar. Nah, jadi kita akan paham. Makanya jangan ngeblank kalau baca Qur'annya. Jangan ngeblank, nantinya harus tahu, oh ini gampang. Jadi sudah terbuka ilmu kita itu. Masalah terjemah itu gampang. Terjemah itu tinggal buka kamus. Gampang, buka kamus saja. Kamus tentang ini, tentang kata ini, buka kamus. Gampang itu. Yang paling penting tentukan kalimah ini apa? Isim, fi'il, atau haraf. Isim, fi'il, atau haraf. Itu kekuatan bermula di situ. Di kekuatan itu. Tapi tetap bermula dari sorof dulu. Kalau sudah tahu 6 fi'il yang tadi, membaca Quran, itu teh sama. Mirip-mirip begitu. Udkhulu fis silmi kafah. Udkhulu apa? Fil amr langsung. Fi huruf. Dan itu jadi kita lihat ya. Jadi harus bisa menentukan. Jangan sampai kita udkhulu isim, salah. Fi misalkan apa? Fi'il. Kan itu salah. Udkhulu itu fi'il amr. Fi huruf jar. Jadi harus tahu nanti. Jadi baca Quran nikmat ya. Nikmat kita baca Quran, baca hadis atau doa gitu. Karena kita sudah tahu rangkaian. Kan sama dalam bahasa Indonesia juga kan. Saya membaca Quran, saya kata benda, membaca kata kerja, Al-Quran kata benda. Kan bahasa Indonesia pun ayat termasuk. Karena bahasa Arab itu dalam Quran Az-Zumar ayat 28 Qur'anan Arabiyan. Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi Qur'anan Arabiyan. Ya bisa ngakunya Quran mah lain bahasa Arab. Karena ya ulama ustadz yang mengatakan itu ya. Kan Quran itu bahasa apa? Arab. Dalilnya yang ini atau di surah apa? Yang awal itu Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Yusuf ya. Itu kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Di surah Zumar 28 juga sama. Qur'anan Arabiyyan. Quran yang berbahasa Arab. Bahkan dijelaskan ghairu dzi'wajin. Ghairu dzi'wajin. Tidak ada bengkok-bengkoknya. Jadi tidak ada bahasa seperti bahasa Inggris lah, tidak ada. Bahasa Inggris book dibacanya book, dibacanya book, kan jauh. Welcome, welcome kan? Bahasa-bahasa gitu kan bahasa dusta ya. Tapi kita kan bisa ya, karena belajar dari sejak awal. Yang begitu kan ya tidak jujur. Tidak jujur karena memang beda tulisan begini dilafadzkan beda. Tapi kan bisa ya. Masa bahasa yang begitu bisa? Bahasa Arab itu apa bahasa? Ghairu dzi'wajin. Tidak ada bengkoknya bahasa Arab itu. Lurus. Kalau nun, kalau ini jelas gitu. Jelas, makanya jangan berpikir sulit ya. Disebut sulit itu kata Syekh Utsaimin, belajar awal saja. Kalau memahat itu memang mahatnya yang lamanya. Kalau sudah mulai terbentuk itu mudah, tapi syaratnya di murojaah. Ulang lagi hafalan yang di awal domir itu, jangan pernah bosan. Dari mulai, sok bayangkan, dari mulai huwa, huma, hum. Kedua, iyahu, iyahuma. Pokoknya yang ditulis oleh Pak Tony lah ya, itu pas, bagus, itu harus di-share terus ya. Yang pertama, huwa, huma, hum. Kedua, iyahu, iyahuma. Ketiga, baituhu. Keempat, baitahu. Kelima, baitihi. UAI kan ya, rofa, nasab, jar gitu ya. Baituhu, baitahu, baitihi. Biasakan begitu. Rofa dulu, doma, nasab dulu, fathah, jar, kasroh. 5, 6. Minhu. 7. Perwakilan dua huruf tuh.
minhu dan ilaihi. Minhu dan ilaihi 7. Nah, baru setelah itu ke fi'il, fa'ala, fu'ila, atau gampangnya fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. Tuh 13 hafalan. Namanya 11 sih. Tidak ada yang kurang. 13 sampai deh. Sudah catat ayat. Nah, kayak dicatat tadi. Jangan dihapus itu ya, Pak. Ada yang baru wajib hafal. Itu wajib hafalan. Idealnya itu semuanya sudah beres jam 1. Di hafalan itu pokoknya tetap mau tidak mau dari awal huwa huma hum ya huma sampai terlafazkan dengan mutqin. Terlafazkan dengan kuat hafalannya. Kenapa? Bermula dari situ dulu. Nanti dalam praktiknya kan tidak selamanya menggunakan yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, mungkin ke kataba, mungkin ke sami'a, mungkin ke hasuna dan sebagainya. Nah, baik hari ini itu kan sengaja dirunut kembali supaya paham bahwa perjalanan shorof kita sudah beres yang 6 fi'il. Dan itu jangan salah harokat ya. Jangan salah harokat karena kalau salah harokat nanti salah arti nantinya. Arti yang akan merubah. Nah, sekarang kita masuk ke isim. Ya. Sebetulnya kalau ikhwan akhwat sudah tahu perjalanan belajar shorof itu sudah terbayang sebetulnya. Ini kita sedang membahas tentang tasrif usul. Langsung ke furu. Hanya bedanya kalau dulu usul dulu hafal, baru ke furu. Sekarang diambil satu-satu modelnya. Fi'il madi, fa'ala. Itu kan tasrif fa'ala yaf'ulu, tasrif usul. Furunya kan cabangnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, itu. Kalau sudah paham itu ya ini tahapannya sudah terbayang sebetulnya. Tapi bedanya kalau sekarang wajib dihafal sekarang. Nah, 6 fi'il. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. Kan 6. Nah, hari ini kita akan belajar 6 isim. 6 fi'il sudah. Nah, yang 6 isim ada di tasrif usul. Yang pertama yang sudah belajar ya, pasti membahas apa? Masdar. Yang kedua, bayangkan dulu. 6 semuanya. 1, berbicara membahas tentang masdar. Isim masdar. Isim, bagian isim masdar. Yang kedua, isim fa'il. Yang ketiga, isim maf'ul. Nambah isim semuanya ya. Kecuali masdar. Yang keempat, isim zaman. Kelima, isim makan. Terakhir, isim alat. Jadi kita akan belajar 6 ini. Sudah 6 ini baru ke usul yang itu. Dah beres. Tinggal kita ulang terus. Latih. Semakin terlatih semakin mudah. Termasuk fi'il yang tidak sama dengan wazan yang sedang kita hafal. Seperti tadi Ibu, na'budu dengan nasta'inu sama. Na'budu dari ya'budu kan? Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Terus ta'budu, ta'budani, ya'budna. Karena dari ya'fulu sudah hafal. Karena ya'fulu sudah mungkin, masuk ya'budu gampang. Masuk yasta'inu gampang. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna. Terus sampai asta'inu, nasta'inu, iyyaka nasta'inu. Kenapa? Karena kita sudah hafal yaf'ulu. Di dalam pikiran itu yaf'ulu saja. Nanti rubah yang lainnya. Yang penting ada ya-nya di awal. Nah, kalau di situ yaf'ulani ada ya, ada alif nun. Yaf'uluna ada ya, ada waw nun. Sampai af'ulu ada a. Naf'ulu ada na. Nah, itu kan sama. Makanya betul kenapa mesti dimutkinkan. Mutkinkan saja yang itu. Dan itu paksakan hafalannya. Kadang-kadang kelemahan kita itu otak itu
inginnya grace wae itu. Otak teh alim dianjak naon? Ngapalkeun teh itu. Karena kebiasaan kita sejak dulu harusnya dipaksa ya. Paksakan untuk hal seperti itu. Baik. Kita akan belajar masdar. Masdar banyak tapi masdarnya hanya kita membahas dari fa'ala yaf'ulu dulu ya, atau yang lain sama lah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu masdar. Jadi ikhwan akhwat kalau belajar tasrif usul fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu tasrif ketiga ya dari tasrif usul. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan itu masdar. Masdar itu isim. Ingat, masdar itu isim. Tapi jangan disebut isim masdar. Masdar saja. Cirinya ada tanwin kan? Fa'lan. Tanwin itu tanda isim. Jadi tanda isim itu ada tanwin. Fa'lan itu masdar. Fa'ala yaf'ulu. Hanya sayang kalau masdar ini tidak bisa kita sebutkan sebagai rumus yang baku. Sayangnya itu saja. Kalau di isim yang kemarin ada isim mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim dan jama taksir. Yang bukan tidak ada rumus, yang sulit merumuskan itu mana? Jama taksir. Di kajian isim jama taksir memang ribet. Itu mah dihafal. Kalau di kajian tasrif yang barusan masdar. Masdar dan fi'il mudhari ya. Masdar itu sulit karena kita harus banyak mendengar dan harus buka kamus. Harus buka kamus. Nanti ke depan ada anjurannya untuk membawa kamus, sekarang belum. Jadi harus buka kamus. Contohnya kalau doroba, memukul. Doroba, yadribu, dorban. Masdar itu dorban. Doroban. Doroba, yadribu, dorban. Membuka, bahasa Arabnya. Fataha, yaftahu. Tadi doroba, yadribu. Yang barusan, fataha, yaftahu. Nah, kan fi'il mudhari yang sulit itu. Dengan masdar dua itu. Karena fi'il mudhari dan masdar itu, fi'il mudhari tasrif kedua, masdar tasrif ketiga, ini kita mendengar dari orang Arab, tidak asal. Doroba, yadribu, dorban. Kalau fataha, yaftahu. Nah, masdarnya kebetulan sama. Fa'lan, fataha, yaftahu, fathan. Dorban, fathan. Sama. Sekarang yang beda nih. Jalasa. Jalasa duduk. Jalasa, yajlisu, bukan jalsan. Apa? Julusan. Dari mana Pak Ade hafal julusan? Nah, mendengar. Pernah mendengar kata julusan. Tidak jalsan, julusan. Yang tadi kan dorban. Doroba, yadribu, dorban. Jalasa, yajlisu, julusan. Julusan, kan jauh. Julusan. Secara umum memang fa'lan. Secara umum fa'lan. Kalau belum bisa ya fa'lankan. Berarti jalasa, yajlisu, jalsan. Kalau belum hafal boleh ya. Belum hafal. Jalasa, yajlisu, jalsan dulu. Nanti ada yang meluruskan. Nah, kalau sudah yang meluruskan, hafalkan yang itunya. Qara'a, yaqra'u, Qur'anan atau qira'atan. Boleh qira'ah, boleh Qur'an. Karena dia masdar dua-duanya. Berarti masdar itu bukan hanya satu. Bisa dua, bisa tiga. Tergantung orang Arab nanti. Masdarnya yang mana. Qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa Qur'anan. Jadi Quran itu masdar ya. Masdar Quran itu. Al-Quran masdar.
bentuk masdar, dia bagian isim. Kemudian kataba, menulis. Ya, terus kitabatan atau kitaban, tulisan. Kataba yaktubu kitab. Jadi masdar itu wayahna mendengar saja orang Arab atau buka kamus. Kamus nanti ada ya, kamusnya. Kalau bisa sambil nabung ya. Nabungnya Kak bendahara, nabung sepertemuan 10.000 gitu ya. Nanti satu waktu kalau ada anjuran beli buku ini, nah, tidak lagi sulit ya kalau ada tabungan khusus untuk beli kitab. Karena kan tidak mungkin kita hanya nahu sorof tidak dipraktekkan, satu waktu kita akan praktekkan. Jadi kembali ke yang tadi, kataba yaktubu kitabatan atau kitaban. Terus yang sudah kita hafal, munculkan fi'il madinya dulu. Hadoro, hadoro, yahduru. Oh kan hasilnya. Hadiran wa isim fa'il. Hadoro, yahduru, huduron. Hadoro, yahduru, huduron. Ya udah dihafalkan bu wayahna. Masdar. Sama saya juga ketika mikir ini fi'il madi, harus mikir 3 ya. Kalau isim harus tahu jamaknya, jamak taksir. Kalau fi'il harus tahu fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Cukup 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Kenapa kesananya? Kesannya ada rumus kalau kesannya. Semua ada rumus. Kalau yang ini kan belum. Contohnya tadi hadoro yahduru huduron. Itu tidak ada rumus. Hadoro yahduru, tidak bisa ya diru, tidak bisa ya doru, tidak bisa. Makanya betul tadi pertanyaan Pak Tony di awal ya. Kadang-kadang yaf'ulu, yaf'ilu, kesananya uf'ul, ini if'il. Nah, kuncinya di situ. Kuncinya memang di situ. Jadi kalau nanti kita jelaskan khusus yang itu ya. Belum ke sana. Jadi untuk kita fokus 3 dulu. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Berarti fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Masdar itu bagian dari isim. Nah, yang 2 ini hafalan. Jadi kalau sudah tahu hadoro, harus nanya 2, apa fi'il mudhari'nya dan apa fi'il dan apa masdarnya. Kalau ke fi'il amr, cirinya gampang. Lihat ain fi'il mudhari. Kalau u. Kalau i sama. Kalau a ikutnya ke i karena hanya 2. Kalau tidak ui ya. Yasjudu, usjud. Gitu. Usjud. Yajlisu, ijlis, i kan? Kalau fathah i tetap. Diulang. Yasjudu, usjud. Yahduru, uhdur, hadirlah. Uhdur. Yaftahu, iftah. Jadi lihatnya fi'il mudhari. Fataha yaftahu, iftah, tah kan ya. Doroba yadribu, idrib. Sami, jangan lihat fi'il madinya, fi'il mudharinya. Sami'a yasma'u, isma'. Khotofa yaktifu, iktif, yaktifu. Nadhara yanzuru, ya nadhara yanzuru. Undur, rokoda yarkudu, urkud. Jalasa yajlisu, qa'ada yaqudu, uqud. Jadi fi'il amr mas sudah ada rumus, gampang. Fi'il nahi sudah ada rumus, fi'il madi majul ada rumus, fu'ila, fi'il mudhari majul juga ada rumus, yuf'alu. Itu mah gampang, yang sulit memang 2 karena ini hafalan. Fi'il mudhari dan fi'il masdar. Itu yang harus ini. Jadi kalau menemukan qara'a
harus tahu dua berikutnya. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Kharaja keluar. Kharaja yakhruju khurujan. Jadi masdar itu dia isim tapi wahnya hafalan. Tidak semuanya wazan fa'lan, ya. Tidak semuanya wazan fa'lan. Minum bahasa Arabnya syariba. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Nah, kan itu apa? Syurban. Masdar. Syaraba yashribu syariba. Syariba yashrabu syurban. Syarban boleh. Syiraban. Syirab. Syirab itu sirup. Jadi sirup itu dia asal kata dari syiraban. Minuman. Sirup. Makan. Minum syariba yashrabu. Makan akala. Akala ya kulu. Masdarnya. Pas ini mah. Pas. Pas dengan yang biasa. Fa'lan. Akala ya kulu. Aklan. Mengambil akhoza. Akhoza ya kudu sama akhzan. Kadang fa'lan ada yang sama gitu ya. Fa'lan ada seperti itu. Maka nusan sendiri ya patarosan. Ini masdar. Ya dari fi'il madi. Berarti ya tambah mudori, tambah fi'il mudori, baru tambah masdar. 3 Bu harus dihafalkan. Jadi kata kerja ya, ini kata kerja, fi'il kata kerja. Kata kerja itu harus hafal 3 yang ini, fi'il madi, fi'il mudori dan masdar. 3. Kalau masdar bukan kata kerja. Dia sebagai kata apa ya? Masdar itu begini. Kata apa ya? Kata benda ya. Dia menjadi kata benda yang diambil dari kata kerja itu. Jadi kata kerja yang dibendakan. Bingung Mas ya? Kata kerja yang dibendakan teh naon? Contoh yang tadi. Qara'a apa artinya? Membaca. Itu kan kata kerja, membaca. Tapi kalau sudah jadi qira'atan, Qur'anan, bukan lagi membaca. Tapi apa? Bacaan. Jadi kata kerja yang dibendakan itu maksudnya begitu. Kan membaca, itu kan pekerjaan. Butuh waktu. Telah, sedang, atau akan. Itu membaca. Kalau bacaan, ini namanya masdar. Yang dalam bahasa Indonesia apa namanya? Membaca. Jadi bacaan. Nah bacaan itu dalam bahasa masdar namanya. Menulis. Masdarnya apa? Tulisan. Tulisan berarti kan kata benda dia yang diambil dari kata kerjanya. Jadi kata kerja yang dibendakan bahasa. Walaupun masdar itu bukan itu. Dalam masdar mah akar katanya di situ gitu. Memakan. Apa masdarnya? Makanan. Nah, dia itu jadi masdar. Berarti aklan itu makanan. Aklan itu makanan. Paham ya? Memaknai itu masdar dalam bahasa kita. Berlari. Apa berlari masdarnya? Berlari kan fi'il ya. Nah, berlari. Sekarang masdarnya pelarian. Pelarian itu masdar. Bahasa Indonesia dulu biar paham. Jangan dulu bahasa Arab. Kemudian menulis. Tulisan. Membaca. Bacaan. Melihat. Penglihatan. Sesuatu yang terlihat. Kemudian belajar. Masdarnya. Pelajaran. Atau pembelajaran. Itu kan sama. Paham ya maksud masdar? Ya masdarnya begitu. Dia ya kata kerja yang dibendakan lah itu bahasa gampang.
Nah, menolong, pertolongan. Nasoro yansuru nasron. Idza jaa nasru. Berarti nasru itu apa? Masdar. Jangan menolong, jangan pertolongan. Apabila datang pertolongan. Jangan apabila datang menolong Allah, bukan. Karena sudah dibendakan, namanya masdar. Fataha membuka. Pembukaan berarti fathan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Fathu itu kan masdar dari fataha. Jadi kita belajar ini langsung praktek ke Al-Quran. Nasru, nasoro, yansuru, nasron. Isim fil huruf naso, karena masdar pasti isim. Karena masdar pasti isim. Fathu, wal fath. Kalau fataha, betul fi'il. Ini fataha yaftahu fathan. Fathan berarti al-fathu berarti masdar, isim. Jadi semakin paham. Hanya tadi terus dilatih ya. Dilatih, baca lagi. Karena sebetulnya belajar bahasa Arab itu mudahnya itu setiap kita membaca itu. Selewat. Baca Quran, sholat, doa kan bahasa Arab. Makanya jangan sampai kita tidak ada niat untuk mempelajari bahasa Arab. Jangan sampai cenah moal diajar bahasa Arab mah. Nah, harus ada niat saja. Niat terus ada keinginan, masalah bisa tidaknya ya pasrahkan kepada yang al-alim. Jangan pasrahkan ke ustadz, jangan. Pasrahkan ke Allah. Paling kita banyak murojaah, banyak berdoa, itu saja. Ya Allah, saya sudah sadar hari ini pentingnya belajar bahasa Arab. Usia sudah sebegini, istiqomah saja. Jadi istiqomah. Yang penting istiqomah. Iya, memang pabelit. Tapi dah sama juga Pak. Ketika masa remaja pabelit dengan dunia main kan ya. Dunia main kita waktu sekolah dulu. Kuliah juga sama. Nah sekarang sudah menyadari, udah saja syukuri yang ini. Syukuri yang sedang kita ini. Dan yang paling bersyukur itu adalah ada sahabat-sahabat yang satu frekuensi itu. Bersyukurnya itu. Kebayang, pami abdi taya anu hoyong diajar bahasa Arab, moal aya modern pembelajaran kita. Jadi ada yang satu frekuensi itu rasa syukur ya. Syukur yang maha besar, yang luar biasa. Dan terbayang kalau kita walaupun 1-2 orang tapi sama-sama ingin belajar, wah itu Masya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya syukuri saja, banyak doa lah. Jadi doa itu bisa oke. Pokoknya mah lalui dan jangan malu ya. Jangan malu. Itu bisa wae cenah ieu teh nah, jangan malu biasa we lewat gitu terus. Satu waktu qadarullah ingin dimubtadi terus selamanya ya enggak apa-apa. Yang penting apa? Terus istiqomah. Istiqomah. Karena itu harus ada proses yang kita lalui. Nikmat ya. Nikmat ikhwan awat kalau kita baca Quran itu sudah tahu isim fil huruf. Sudah tahu ya, ini isim fil walaupun terjemahnya belum hafal. Karena itu wilayah kamus itu ya. Tapi sudah tahu baca alhamdulillahi rabbil alamin, terbayang tuh. Alhamdu isim, lillahi li huruf, Allahi isim, Rabbi isim, alamin isim, jama mutakar salim, ar-rahmani ar-rahimi maliki, wah itu terbayang indahnya itu. Kalau kita sudah mulai dibukakan, Allah itu akan bukakan pintu rizki. Ingat, rizki itu bukan hanya harta, ilmu juga bagian dari rizki. Yang terpenting apanya? Sabar ya, sabar. Sabar untuk kita hadir. Istiqomah, hadir. Berat Sabtu itu. Saya juga sekarang harusnya ada acara yang saya nanti guru saya dari Malaysia datang ke Bandung ingin mengajarkan ilmunya. Nah, tapi kan karena kita sama-sama ingin istiqomah ya istiqomahkan saja. Karena ada yang harus dikorbankan gitu. Ada yang harus dikorbankan. Korban yang paling berat itu apa? Waktu.
Korban yang paling berat tuh waktu. Waktu 2 jam begini, 1 jam begini kan berat itu teh, mengorbankan waktu itu. Tapi karena kita sudah punya azam, tekad yang bulat, ya kita maksimalkan di sini. Kalaupun belum bisa, kan nanti bisa online ya. Online, jadi tidak ada lagi alasan. Tapi yang jelas itu tetap tadi banyaklah berdoa ya. Dalam kesabaran kita harus banyak berdoa kepada Allah dengan banyak meminta agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kembali ke yang tadi, masdar itu tidak kita terangkan panjang lebar karena itu hafalan. Tapi nanti harus ada dalam diri kita, ini hafalan harus dihafal. Makanya yang 3 kemarin dakhola, yadkhulu, dukhulan. Khoroja, yakhruju, khurujan. Kataba, yaktubu, kitabatan. Itu beda. Tidak kutuban, tidak ada. Mual ayah kayak mesti ayah. Kutuban mual ayah. Disengserikan. Kenapa? Karena memang tidak ada bahasa itu, tidak ada. Kenapa? Dari memang orang Arab dengar masdar mah kembali ke sana. Walaupun kata para ahli ada rumus-rumus tertentu ada, tapi saking banyaknya ya kita hafalkan saja. Nah itu, tapi secara umum fa'lan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Secara umum Nah, ini masdar. Ini dulu kita bahas. Jadi masdar itu tidak ada PR berarti ya. Paling juga hafalkan tasib yang sudah kita hafal, tinggal ditambah masdarnya. Itu saja. Tapi lihatnya ke kamus. Contoh yang tadi yang semuanya. Makanya kenapa kemarin di grup itu ada yang menggunakan yajlisu, yaftahu tidak kita masukkan karena itu beda wazan. Kalau ke fi'il majhul dan fi'il madi majhul dan mudhari majhul itu sama semuanya fu'ila yuf alu mawazan apapun juga. Ada 6 wazan itu. Ada 6 wazan. Nanti sebentar lagi masuk ke situ. Kalau sudah beres yang 6 isim ini. Ada 6 wazan. Dan 6 wazan itu hanya masuk fi'il yang khusus. Doroba pasti yad ribu. Karena wazannya yang ini. Kan ada 6 wazan. 7 wazan. Ada 7 timbangan. Masuk doroba. Berarti yad ribu. Doroba yad ribu. Masuk jalasa. Nah, 1 timbangan ya, sama. Masuk dakhola. Dakhola ya dulu timbangan yang ini. Masuk khoroja. Khoroja yahruju, masuk ke sini. Masuk fataha. Yaftahu di sini tuh. Beda timbangan. Jadi ada 7 timbangan. Kalau hafal 1 timbangan, 6-nya akan mengikuti. Jadi kuatkan fa'ala yaf'ulu, ini timbangan pertama. Timbangan teh wazan. Kalau ada timbangan, apapun yang mau ditimbang bebas masuk silahkan. Karena ini timbangannya khusus fa'ala yaf'ulu. Kalau masuk timbangan fa'ala yaf'ulu berarti contohnya kataba yaktubu dakhola yadkhulu, masuk ke sini. Khoroja yahruju, sajada yasjudu. Ada timbangan kedua nih. Fataha. Nah, tadi kan harusnya yaf tuhu kan ya. Fataha yaf harusnya timbangan pertama. Nah, ini masuk ke timbangan berikutnya. Fataha yaf tahu. Ada lagi masuk ke yang lainnya. Masuk ke itu ada 7 timbangan. Ya nanti belajar sahab itu menu penting mah hafalnya heula. Pemahaman nanti ketika dipraktekkan. Begitu ya. Baik, itu saja dulu tentang hari ini masdar. Jadi masdar itu dia menjadi kata dasarnya dan dia tasrif ketiga, dan kalau mau diartikan dia itu kata kerja yang dibendakan. Masdar. Atau kata benda yang diambil dari itu masdar. Baik, itu saja dulu. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum istirahat. Ya, betul. Ciri tanwin itu adalah ciri isim, bukan ciri masdar. Ciri tanwin itu adalah ciri isim. Kalau masdar itu hafalan. Hafalan saja. Doroba yadribu dorbun, tetap masdar. Doroba yadribu dorbin, tetap masdar.
Dorban, dorbin, dorbin itu tergantung nahu. Kalau masuk hadza dorbun, ro'aitu dorban, marartu bi dorbin. Berarti bukan tanda masdar. Itu mah tanda isim. Tanwin itu tanda isim. Dorbun, dorban, dorbin. Nah, nanti di ilmu nahu yang itu. Ayo deh, mangga. Nah, kalau terdik Al-Quran atau dalam bahasa Arab, justru yang banyak digunakan adalah masdar. Justru yang banyak digunakan itu adalah masdar. Ya, contohnya tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru masdar. Al fathu masdar. Jadi banyak menggunakan masdar itu. Tapi tadi masdar-masdar itu semuanya dalam ilmu shorof ya. Makanya lalui dulu yang ini. Semuanya itu ada dalam istilah ini. Lihat, kalau mau ditambahkan iman, Islam, infak, ihsan, itu semuanya masdar. Yang sering kita sebutkan itu masdar semuanya. Tasbih, tahlil, tabligh, ta'alum, ta'lim. Ada tak itu pasti itu masdar. Tapi masalah bukan wilayah kelas yang ini. Kelas yang berikutnya, tapi itu mudah kan, itu sudah ada timbangan. Yang rumit itu yang fa'ala. Fa'ala, nah, mikir ke depannya dua, nah itu mah harus lihat di kamus. Kalau yang tadi itu pasti aslama yuslimu islaman. Pasti itu mah. Semua wazan ke situ. Tidak akan pernah berubah karena itu sudah ada wazan. Di sulasi mazid namanya. Kita baru sulasi mujarrad. Sulasi itu 3. Mujarrad kosong. 3 kosong. 3 yang kosong belum masuk apapun juga. Fa, ain, dan lam. Fa'ala. Itu. Ya. Maka boy. Bukan. Kosong. Mujarrad itu kosong. Mazid itu tambahan. Mujarrad itu kosong. Sulasi mujarrad 3 kosong, tidak ada tambahan. Hanya 3 huruf. Ya, betul. Jadi mujarrad, jadi kosong dari tambahan. Af'ala, istaf'ala. Coba kosongkan menjadi 3 huruf. Nah, maksudnya sulasi mujarrad. Af'ala asalnya fa'ala. Istaf'ala asalnya fa'ala. Dan anggar kembali ke fa'ala. Itu namanya mujarrad. Kosong mujarrad. Mujarrad itu kosong. Belaka tidak ada. Kalau mazid tambahan. Nambah 1 huruf, nambah 2 huruf, nambah 3 huruf. Nah, ini di sorof. Makanya kuatkan sorof ya. Pokoknya hafalkan pokoknya mah. Yang ditulis oleh Pak Tony tadi nambah lagi 13. Pokoknya wajib hafal itu ya. Judulnya wajib. Kegunaannya Masya Allah nantilah. Ya. Iya. Ya, huruf. Terus? Nah, betul. Bukan, itu mah 2 kata itu mah. Tidak, pisahkan. Wa huruf. Bi, pisahkan. Bi huruf jar. Terus pakai alif lam bacanya. Jangan B-nya hilang udah, beres. Wa huruf, B huruf kan ya? Nah, sekarang baca setelah B hilang jadi apa? Alif lam muncul lagi. Al-akhirati itu bacanya. Al-akhirati isi. Itu 2 kata. Bil akhirati 1 B, 2 al-akhirati. Jangan menyebut bil akhirati nantinya. Cukup dipenggal dulu. Penggal. Nah, itulah ilmu. Kalau secara lihat dari tulisan kan 1 kata.
bil akhirati, padahal hakikatnya dia dua kata, satu bi sebagai huruf jar, yang kedua al akhirati sebagai isim. Nah, berarti sebutkannya Bu itu jangan nyebut bil akhirati, satu-satu bacanya bi atau al ba'u dan al akhirati. Nah, itu harus coba saja Bu itu di Al-Baqarah, di An-Naba atau An-Nas, yang begitu. Harus belajar begitu. Kudu berani ya. Karena kita membongkar Quran bukan untuk melihat dari kekurangan Quran, tapi ingin mempraktekkan ilmu kita yang kita miliki. Udah bagus. Terus nama nade Pak Inu? Kirang itu wabil akhirati hum. Hum apa? Bukan. Sebut dulu isim fi'il huruf. Itu dulu. Isim fi'il huruf. Isim. Itu dulu. Hum, isim. Paling mau nanya lagi isim domir. Terakhir yuqinun. Nah, ciri khas ada tuh. Fi'il mudhari. Cirinya ada iya dan waw nun. Namanya waw nun. Jangan nun saja. Iya dan waw nun. Itu kan yu, bukan ya. Yang kita hafalkan ya kan ya. Bebas, pokoknya yu, ya, i, atau apa, bebas. Yang penting ada ciri khas. Iya dan waw nun. Iya dan waw nun. Domir apa? Iya dan waw nun. Kembali ke awal. Domir. Yaf'ulu dari yaf'ulu. Iya dengan waw nun. Yaf'u. Kalau belum bisa apa dipraktekkan langsung, dipapai heula itu naon. Yo, iya dengan waw nun. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'ulu'a, ini yaf'uluna, ya dengan waw nun. Berarti domir apa? Yaf'uluna. Hum, yuqinuna, hum juga. Hum kan? Sudah diberikan pengetahuan sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu hum itu. Yuqinun itu yuki. Kalau maju yuko, yuf'alu. Ini biasa, yuqinun. Itu sudah domir hum. Di mana? Itu di sebelumnya ada hum. Hum yuqinun. Kalau antum tuqinun, gitu. Itu saja. Jadi bagus dah. Baik, coba gitu saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Tapi terus ilmu itu terus kita belum ke sana, kenapa? Karena belum beres yang tasrif ini. Udah beres kita akan praktek. Iya. Biasa kalau majhul yuqonun, yuf'alu. Yuqonun. Kalau ini yuki, yu'ilun, yuf'ilun. Ada fathah, kasroh, doma. Ya jelisu itu kan. Kalau yu yaitu nanti di tasrif berikut. Di tasrif mazid. Ini kan baru mujarad ya. Kalau mujarad pasti ya semuanya. Kalau ada yu, kemungkinan itu sudah masuk ke mazid. Mazid tambahan. Dari fa'ala nambah sahuruf. Tapi gampang. Gampangnya apa? Karena sudah kokoh di fa'ala yaf'ulu. Makanya kenapa harus wajib ya menghafalkan fa'ala yaf'ulu. Wajib dihafal. Kalau tidak dihafal itu nanti mentok ke sananya. Makanya dobrak saja. Ya, dobrak saja, hafalkan, paksakan saja. Murudul tenan-tenan. Ya. Karena wajib yaf'ulu fa'ala yaf'ulu. Karena ada 12 sebenarnya, 6 fi'il, 6 isim. Nah, itu wajib hafal. Kalau sudah hafal itu, Masya Allah yang barusan bisa ditasrif. Paling tambahkan sedikit-sedikitnya. Tapi ciri khasnya sudah ada ya dan waw nun. Termasuk yang ini yang tadi Qur'anan Arabian, Qur'anan isim fil huruf. Isim ada tanwin kan ya? Tanwin itu tanda isim. Arabian isim. Iwajin isim. Hum isim. Yattaquna. Fi'il mudhari. Cirinya apa? Iya dan waw nun. Domir apa? Iya dengan waw nun. Hum. La'allahum yattaqun. Semoga saja mereka bertakwa. Jadi kita belajar bahasa Arab. La'allakum ta'kilun. Di surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan
Arabiyan la'allakum ta'qilun ya, agar kita menggunakan akal. Tapi di surah Az-Zumar yang tadi saya bacakan ayat 28, Qur'anan Arabiyan ghaira dhi'iwajin la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi mudah-mudahan saja kita belajar bahasa Arab yaqilun, kita menggunakan akal, dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Asal niatnya ingin tahu tentang Al-Quran. Belajar itu, belajar bahasa Arab. Bukan ingin apa-apa. Apalagi ingin mahir ngobrol bahasa Arab, bisa ngobrol jeung orang Arab misalnya. Silahkan, itu keduniaan. Tapi yang saya inginkan itu, niatnya itu adalah saya ingin mendalami Quran dan Sunnah. Karena berbahasa Arab. Kalau sudah begitu, Masya Allah, akan kita suka kita baca ini literatur dari ulama-ulama kita yang, wah Pak Bu, kitabnya itu sudah terlalu banyak ya, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan kepada umat, kepada kita. Termasuk yang perpustakaan itu kan bahasa Arab. Kan belum pernah dibuka teh karena kita belum mampu kayaknya. Kalau mampu pasti akan diambil di satu-satu. Oh ini tentang sejarah, buka Bidayah wan Nihayah di situ. Tentang hadis, buka Fathul Bari. Tentang tafsir, buka Tafsir Ibnu Katsir. Kan ada. Kan kurang tadi buka itu karena naon? Tah eta. Makanya nikmatilah. Nikmati terus, jangan pernah putur, jangan pernah putus asa. Azamkan Sabtu itu sudah waktunya untuk belajar. Minta izin di keluarga, minta izin ke anak, minta izin ke siapapun lah. Kalau ada waktu khusus Sabtu udah azamkan. Kecuali kalau ada uzur, ada online-nya. Kalau bisa maksimalkan, maksimalkan. Insya Allah tidak terasa ya kita terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Mungkin sampai kita meninggal pun kita hari Sabtu itu maksimalkan untuk memaksimalkan ini. Tong pikiran naon lah gitu ya. Pikiran untuk belajar. Belajar. Karena nikmat, Bapak. Jadi mikirnya ke depannya nikmat. Pas baca Quran, pas ngadoa teh terbayang. Allahumma a'inni ala zikrika. Bayangkan tuh, wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kan isim fi'il hurufnya kan terbayang. Nu apal. Nu apal mah ngeblank. Ngeblank nggak syukur hafalan. Makanya jangan-jangan doa kita tidak dijabah teh apa? Tuh ngerti. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang maksudnya tidak mengerti apa yang kita inginkan. Ini saja yang barusan. Kan zikrika, zikir kepada engkau. Zikri, marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa majrur? Praktek ya. Ya kenapa majrur? Kenapa kasroh? Karena sebelumnya ada ala. Ala ya. Ala itu huruf jar. Allahumma a'inni ala. Ala zikri. Kalau tidak ada ala zikru. Kalau ro'a itu zikro. Kan itu. Ala zikrika. Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku. Ala atas atau untuk zikrika. Zikir kepada ka. Ka itu kan kamu. Engkau kepada Allah. Wa. Huruf. Syukrika. Syukur. Zikir. Syukur. Wa dan. 3. Berarti ketiga. Husni ibadatika. Benar dalam ibadah kepada engkau. Nah jadi kalau sudah paham yang tadi isim fil harap. Berdoa itu akan semakin khusyuk, akan semakin khidmat berdoa itu karena kita paham apa yang kita inginkan. Kan kalau hanya sebatas hafalan kan hanya hafalan. Kalau doa itu kan meminta, memohon, harus tahu apa yang kita minta. Makanya dengan bahasa Arab. Kita masuk masjid, Allahumma ftah li. Bayangkan tuh. Iftah, fi'il amr. Li. Li berarti domir bersambung dengan huruf jar. Abwaba jama taksir. Rahmatika ka domir. Atau isim rahmati, isim bersambung dengan domir. Rahmatika. Baitihi sama dengan itu. Rahmatihi, rahmatihi nanti ketemu rahmatika. Nah itu ilmu ya. Ilmu yang memang
Kalau dipraktekkan begitu. Praktekkan begitu, tapi nanti seiring waktu kita akan paham dan hafal. Termasuk seluruh doa-doa, baik doa dalam untuk diri kita, doa dalam sholat jenazah, doa-doa yang lain itu harus hafal ya, dan harus paham apa yang kita doa. Itu kuncinya tetap belajar di nahu dan sorof. Tetap belajar di nahu dan sorof. Mau asar deh. Sekarang ini aja lah diskusi. Ya, nahunya tidak berarti. Silakan yang mau bertanya lagi, diskusi 5 menit lagi. Rahmatika. Iya. Isim berarti ya. Isim bersambung dengan domir. Rahmati berarti isim. Dia bersambung dengan ka. Ka itu domir apa? Anta. Berarti ingat kalau isim bertemu dengan domir, ingatnya baituhu. Tapi ini kan rahmati, berarti yang majrur, baitihi. Baitihi, baitihima, baitihim. Rahmati sama. Rahmatihi, rahmatihima, rahmatihim, rahmatiha, rahmatihima, rahmatihina, rahmatika. Nah, udah masuk. Jangan lagi teruskan udah kalau ketemu mah. Tapi kalau ikhwan akhwat sudah seperti CD, bukan kaset roll gitu ya. Kalau CD kan langsungnya klik gitu ya, digital. Kalau kaset mah kan diputar heula, kaset pita. Kaset pita diluhur heula gitu. Rahmatihi diputar heula, tidak apa-apa. Tapi nanti jadi digital nantinya langsung klik karena sudah paham. Oh, rahmatika ini sama dengan baitika. Baitika. Baitikuma, baitikum, rahmatika, rahmatikuma, rahmatikum, rahmatiki, rahmatikuma, rahmatikunna, rahmati, rahmatina. Dan untuk mencapai derajat itu, makom itu harus banyak latihan. Di rumah harus banyak latihan. Rasa oleh saya juga dulu ya. Tempel di dinding, tempel di kamar, tempel di jendela, di pintu karena ingin hafal. Dulu masa-masanya belum hafal. Dipaksa untuk menghafal, hafalkan, alhamdulillah itu nerap terus karena dipraktikkan, dilafazkan tiap hari. Zikir-zikir kita selain zikir kepada Allah juga zikir kepada hafalan ini ya. Jadi ketika kita naik motor, wahumahum gitu aja. Iya humahun sampai terus terlatih nanti. Tapi runut tadi ya. Wahumahum iyahu baituhu baitahu baitihi minhu ilaihi fa'ala yaf'ulu uf'ul ataful fu'ila yuf'alu. Kalau masdar belum, baru fa'lan saja itu ya. Ya, silakan. Yang mananya, Bu? Ya, ada. Ikhwatu ya. Waja'a ikhwatu. Nah, yang harus kita perhatikan yang 5 itu ya. Abuka, yang nahu ya, nahu. Asmaul homsah. Fi'il yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Akhuka kan saudaramu. Di Quran ada kata apa, Bu? Ikhwatu ka misal. Ikhwatu. Karena ikhwatu sudah menjadi jamak, sedangkan akhu kan seorang saudara. Akhuka saudaramu seorang. Kalau sudah menjadi jamak, itu tidak bisa jadi asmaul homsah. Jadi apa? Biasa saja. Isim yang biasa. Ikhwatun. Atau ikhwatuka. Ikhwatu Yusuf. Itu isim biasa. Karena harus akhu, akhi, akho. Akhu, akho, akhi. Akhu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin.
Yang itu saja. Kalau berubah jadi yang lain-lainnya, itu menjadi isim yang biasa. Karena dia sudah jadi jamak. Karena jamak dari akhuka, ikhwatun. Jamak dari abun, abu, abaun. Jamak dari afwahun. Dan lain sebagainya. Harus mufrad. Syaratnya dia harus mufrad, betul. Syaratnya memang harus mufrad. Dan harus diidofahkan ke yang depannya. Kalau andaikan aku boleh. Aku Yusufa, benar tuh. Aku Yusufa, oh benar. Tapi karena itu dijamakan, ikhwatu Yusuf, berarti tidak masuk ke asmaul khamsah. Jadi isim biasa. Ikhwah itu berarti jamak taksir. Jamak taksir. Sama. Sama. Makanya nama iya hungkul lah. Sekarang dia adan. Nanti diusahakan berarti jam 1 sudah mulai ya. Jam 1 sudah mulai. Berarti sebelumnya silakan saling setor lah. Saya pasrahkan tergantung siapapun. Yang penting di hari ini sebelum atau sedang istirahat atau setelah belajar, yang penting saling setor. Itu syaratnya. Setor dari awal tetap itu wajib. Yang online juga sama. Setornya ke siapa kalau yang online? Ke yang hadir ya. Kalau ada yang hadir, kalau tidak ke siapapun setorkan. Hari itu juga biasakan gitu. Nah, nanti jam 1 tepat. Tadi kan lewatnya 1 lebih 15. Nanti itu jam 1 tepat sudah kita mulai. Biar nanti nahunya ada. Kan kalau ini kan sudah 1 jam lebih khusus sorob. Baik. Sok mengalah 2 pertanyaan deui mah. Kangge PR teh aya nu ieu mah. Margina Mas Dharma di nu ieu Pak, di nu kamus. Jadi memang tidak mudah itu ya. Harus buka kamus. Tasibnya belum nanti. Istirahat dulu. Di apa? Paling murojaah lah. Murojaah yang hafalan-hafalan itu ya. Kita akan pokoknya dimaksimalkan di kelas itu hafal yang tasib-tasib yang disebutkannya. Mangga ya Pak Dek. Sama Zul Jalali, Zal Jalali, Zil Jalali. Nah, tiga-tiganya masuk ke Asmaul Khamsah. Dari mana kita menyimpan zu, za, zi dari jumlah, dari jumlahnya. Jadi kalau Allahumma antas salam itu ya, misalkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya. Kalau ada ya, ini huruf nida pasti za mansub. Ya zal jalali. Gitu ya. Ya zal jalali. Kenapa ada ya? Kalau ada ya itu dia harus mansub. Ya zal jalali. Mansubnya dengan fathah ya. Kalau Rasulullah jadi ya Rasulullah. Ya Rasulallahi. Kalau Nabiullah jadi ya Nabiyallahi. Habibullah jadi ya Habiballah. Dzul Jalali masukkan ya Zal Jalali. Kenapa? Karena ada ya, yaitu namanya huruf nida. Kita nanti ilmu nahu kalau UAI-nya. Nah, kemudian kalau Zal Jalal, Dzul Jalali, Dzil Jalali juga sama. Kalau mau mudah mah masukkan saja ke yang biasa kita. Marfu jaa ya, hadoro. Hadoro Dzul Jalali. Ra'aitu Zal Jalali. Marartu bi Dzil Jalali. Itu saja. Hadoro, ra'aitu dan marartu bi. Kalau mau tahu tentang posisi jabatannya. Dan itu semuanya masuk Asmaul Khamsah. Zulqarnain. Masukkan hadoro. Hadoro Zul
qarnain. Masukkan mansub. Ra'aitu. Ra'aitu dzal qarnain. Masukkan majrur. Marartu bi dzil qarnain. Zul, zal, zil. Kan itu sama. Masukkan saja hadoro atau hadza, boleh. Untuk marfu, untuk mansub, ra'aitu, saya melihat. Berarti dia sebagai maf'ul bih. Kalau yang ketiga marartu bi, sebagai isim majrur kan ada ba. Nah, gunakan itu saja. Semua isim dari mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas, jama taksir dan asmaul khamsah. Itu masukkan semuanya. Masukkan hadoro, ra'aitu dan marartu bi. Termasuk yang barusan Dzul jalali, dzul kifli, dzul arsy. Ada ilah kan ya? Ilah pasti zi. Ilah zil arsy. Ilah zil. Ada ilah. Kalau mau yang tadi marartu bi zil arsy. Tapi secara arti kan anehnya saya melewat zul arash. Tapi secara latihan saja. Latihan itu silahkan latih seperti itu. Ayo deh, mangga. Seberapa menit teh adzan? Ya, sebentar lagi ya. Masya Allah ya. Saking ku betahna ya, dibabat terus. Ya, ada pertanyaan satu lagi. Berarti terhadir saya itu. Kemana? Oh. Ya, silakan Bu. Itu gunakan ini Bu, ani, ini ya. Berarti ya. Jadi ani marfu, aini mansub dan majrur. Kalau jama mudzakkar salim kan una dan ina. Berarti una marfu, ina sisanya mansub dan majrur. Nah, atun berarti apa, Bu? Marfu, atin, mansub atau majrur. Mansub majrur tergantung nanti jumlahnya ya. Kemudian kalau yang terakhir abuka itu abu, aba, abi ya. Abu, aba, abi. Abu berarti marfu, aba mansub, abi majrur. Cukup sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.